Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, yaitu tunduk patuh dan menerima perkara yang niscaya dari agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang tampak dan masyhur yang diketahui oleh umum, seperti keesaan Sang Pencipta yang Maha Suci, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya kebangkitan manusia dari kubur, adanya balasan amal, wajibnya salat, zakat dan haji, haramnya khamar, zina, riba, dan lainnya. Beriman secara utuh tentang hal-hal yang diterangkan secara menyeluruh dianggap cukup sebagai iman. Seperti mempercayai adanya para malaikat yang umum diketahui, mempercayai kitab-kitabnya dan para rasulnya. Namun untuk hal-hal yang diriwayatkan secara rinci, disyaratkan untuk beriman pula. Seperti mempercayai Jibril, Mikail, Musa, Isa, Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya. Sehingga orang yang tidak membenarkan salah satunya saja setelah dia mengetahui bahwa keterangannya ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia kafir. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah tunduk patuh dan menerima semua yang dikabarkan Allah Ta'ala melalui lidah Rasul-Nya dan tunduk patuh serta menerima semua yang disampaikan Sang Rasul darinya. Iman adalah amalan hati yang tidak berkaitan dengan lisan dan anggota badan. Hanya saja, karena iman merupakan amal batin yang tidak dapat dilihat mata sehingga tidak bisa dikenai hukum-hukum syara, maka sang pemangku syariat membuat penanda bagi hal yang ada di hati seseorang, yaitu al-iqrar bil lisan, pernyataan lisan. Pernyataan lisan ini menjadi penanda bagi keyakinan hati, sekaligus menjadi syarat, landasan, untuk memberlakukan hukum-hukum dunia kepadanya. Seperti salat di belakangnya, boleh bermakmum kepadanya, boleh disyalati saat mati, dikubur di pekuburan muslim, darah dan harta bendanya dilindungi, boleh menikahi wanita muslimah dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka terpeliharalah darah dan harta benda mereka dariku, kecuali pelaksanaan kalimah itu perhitungannya urusan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah di dalam hadis itu bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah, melainkan disambung dengan Muhammad Rasulullah. Sebab kesaksian la ilaha illallah menjadi batal bila tidak disertai kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Simpulannya, iman adalah membenarkan dengan hati saja, dan baginya berlaku hukum-hukum akhirat. Sedangkan pernyataan lisan adalah syarat untuk memberlakukan hukum-hukum dunia. Barang siapa mengungkapkan pernyataan dengan lisannya, tetapi tidak membenarkan dengan hatinya, beriman dengan lisan tetapi tidak dengan hati, maka dia adalah mukmin menurut kita, dan kafir menurut Allah Ta'ala, dan dia menjadi ahli neraka. Barang siapa membenarkan dengan hati, tetapi tidak mengungkapkan pernyataan dengan lisannya karena uzur, maka dia kafir menurut kita, dan mukmin menurut Allah Ta'ala, dan dia menjadi ahli surga. Sedangkan orang yang tidak mengungkapkan pernyataan dengan lisan dan tidak pula membenarkan dengan hatinya, maka dia adalah kafir menurut kita dan menurut Allah Ta'ala. Para ulama telah sepakat bahwa bila pernyataan lisan itu dituntut, maka seseorang akan dihitung beriman hanya bila dia mengungkapkan pernyataan lisan. Apabila dia tidak mau mengungkapkan pernyataan lisannya karena sombong, dia sungguh kafir yang melawan. Inilah makna qaul ulama bahwa meninggalkan perlawanan merupakan syarat kebenaran iman. Kesimpulannya, di dalam kebenaran dan ketegasan iman, pembenaran hati meliputi banyak hal yang bila dilanggar berarti melanggar iman. Di antaranya, bersujud kepada patung, membunuh Nabi, menganggap remeh Nabi, mushaf atau Ka'bah. Apabila ada satu saja dari hal-hal itu di dalam diri seseorang, maka iman orang itu rusak dalam pandangan kita dan Allah Ta'ala. Berikut adalah catatan mengenai iman. Ulama berbeda pendapat tentang kenyataan bahwa iman bisa bertambah dan berkurang.
Mazhab Jumhur Ahlus Sunnah berpendapat bahwa iman bertambah dengan bertambahnya ketaatan dan berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Pendapat ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang syahih. Makna bertambah dan berkurangnya iman adalah menguatnya sebagian unsur iman hingga lebih kuat dari unsur iman lainnya di dalam tingkat keyakinan. Seperti kenyataan bahwa satu sebagai setengah dari dua lebih meyakinkan daripada kenyataan bahwa alam ini adalah sesuatu yang baru. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran Surah Al-Fath. Allah Ta'ala berfirman, supaya orang yang beriman bertambah imannya. Quran Surah Al-Muddatsir. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim, tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Quran Surah Al-Baqarah. Maksudnya agar ketenangan hatinya bertambah. Sebab ketenangan itu sudah ada pada hati Ibrahim. Ayat ini juga menampakkan bahwa iman siapapun tidak ada yang sesempurna iman Rasulullah Muhammad SAW. Iman Abu Bakar lebih kuat daripada iman umat Islam yang lain. Hal ini ditegaskan di dalam sebuah hadis mauquf. Abu Bakar mengungguli kalian bukan karena salat atau puasanya. Dia mengungguli kalian dengan apa? Iman yang tertanam kuat di dadanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Dan dia menjawab, ya. Iman bertambah sampai orang yang memilikinya masuk surga. Iman juga bisa berkurang sampai pemiliknya masuk neraka. Para ulama berbeda pendapat apakah seorang mukmin boleh atau tidak untuk berkata, saya seorang yang beriman jika Allah menghendaki. Yang jelas, jika yang dimaksud dengan iman adalah murni iman sebagai keyakinan, maka tidak boleh ta'liq mengaitkannya dengan jika Allah menghendaki, sebab dalam kekiniannya iman itu sudah ada. Namun jika yang dimaksud iman di sini adalah penentu keselamatan dan pahala, maka ta'liq diperbolehkan. Sebab saat itu belum diketahui kepastian hasilnya. Tentang hal ini terdapat dua kelompok pendapat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Allamah At-Taftazani. Iman terdiri dari 4 tingkatan. Pertama, iman orang-orang munafik, yakni iman yang hanya di lisan mereka, tetapi tidak dengan hati. Iman mereka hanya bermanfaat bagi mereka di dunia, untuk memelihara darah dan harta benda mereka. Sedangkan di akhirat, mereka seperti difirmankan Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa. Kedua, iman kebanyakan orang mukmin. Mereka beriman dengan hati dan lisan, tetapi mereka berperilaku tidak sesuai dengan tuntutan-tuntutan iman. Pada diri mereka tidak nampak buah keyakinan. Mereka tidak sepenuhnya pasrah pada pengaturan dari Allah. Mereka merasa takut dan berharap kepada yang selain Dia, mereka berani menyalahi perintah dan larangannya. Ketiga, iman orang-orang yang didekatkan kepada Allah, Al-Muqarrabin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menghadirkan simpul-simpul keimanan, dan batin mereka tercetak demikian. Mata hati mereka menjadi seakan-akan melihat segala sesuatu muncul dari sumber kuasa azali. Buah iman pun tampak pada diri mereka. Mereka tidak melihat sesuatu pun lebih tinggi daripada Allah. Mereka tidak takut dan tidak berharap selain kepadanya. Sebab mereka mengetahui bahwa makhluk tidak memiliki kemanfaatan dan kemadharatan, tidak memiliki mati, hidup ataupun kebangkitan. Mereka tidak cinta kepada selain Allah. Sebab bagi mereka tidak ada yang berbuat baik selain Allah. Karena itu Asy-Syaikh Abu Al-Hasan radhiyallahu anhu berdoa, anugerahilah kami iman sejati, hingga kami tidak lagi takut selain kepadamu, tidak berharap selain kepadamu, tidak mencintai selain dirimu, dan tidak menghamba selain kepadamu. Mereka tidak sedikit pun menolak perbuatan-perbuatannya, tidak pula hukum-hukumnya. Sungguh mereka yakin Dia adalah Al-Hakim, yang Maha Bijak. Mereka melihat bahwa akhirat adalah tempat menetap abadi.
maka mereka pun menempuh hidup dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Keempat, iman orang-orang yang sudah fana di dalam tauhid dan tenggelam di dalam musyahadah, penyaksian Allah. Seperti yang tampak di dalam ungkapan Sayyidi Abdussalam, Allah telah menenggelamkan aku di samudera kesatuan, hingga aku tidak melihat, tidak mendengar, tidak mendapati, dan tidak merasakan selain yang satu. Sayyidi Abdussalam juga berkata, kumpulkanlah antara aku dan engkau, dan pisahkanlah antara aku dan selain engkau. Makam ini kadang didapat dan kadang terputus. Iman model yang keempat ini juga tampak dalam ungkapan salah seorang arif. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Maka aku berkata, tidak ragu yagi engkau adalah engkau. Atau seperti yang tampak dari ungkapan Asy-Syaikh Abu Al-Hasan, sesungguhnya aku melihat Allah dengan mata keyakinan dan keimanan. Keterangan di atas sudah cukup bagi kami, sehingga tidak perlu lagi dalil dan bukti untuk menjelaskan kepada orang-orang. Apakah di dalam wujud ada sesuatu selain Allah yang hak? Kita tidak melihatnya. Sekalipun ada, kita melihatnya laksana debu di udara yang saat Anda perhatikan dengan seksama, akan Anda dapati semua itu bukan apa-apa. Tentang kenyataan ini ada seorang arif yang berkata, pemandangan itu tampak besar di hadapanku, hingga seakan-akan dia sungguh nyata, padahal ia sekadar angan-angan. Seorang arif lainnya berkata, sejak aku mengenal Tuhan, aku tidak melihat selain Dia. Demikian pula yang selain Dia, bagiku terlarang. Sejak aku berkumpul, aku tidak khawatir berpisah. Sungguh, sekarang aku telah sampai dan berkumpul. Ketahuilah bahwa iman merupakan anugerah nikmat yang paling utama di atas segalanya. Engkau mengerti bahwa Allah Ta'ala telah memuliakan Anda dengan nikmat iman hingga iman jadi menyenangkan bagimu, dan engkau tidak menyukai kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Engkau juga paham bahwa nikmat ini murni merupakan anugerah dan nikmat darinya, yang tidak seorang pun berhak mendapatkannya. Engkau mengerti bahwa dengan iman itu, Allah telah melebihkanmu dari kebanyakan orang sepertimu. Karena itu, nilailah nikmat iman sesuai dengan nilainya. Lalu laksanakan kewajiban mensyukurinya. Sungguh iman adalah modal dasar keselamatan dan kemuliaan. Iman sebagai modal keselamatan, sebab dengan iman akan diperoleh pertolongan Allah dari dahsyatnya siksa kubur, hari kiamat, timbangan amal, jembatan, neraka, pengusiran, pengasingan, dan murka. Iman juga merupakan modal kemuliaan, karena dengan iman engkau akan memperoleh nikmat kubur, berupa perluasan ruang kubur, keramahan kubur, dan pembukaan pintu ke surga untuk jalan ruhmu memasukinya dan menikmati berbagai kesenangannya. Dengan iman engkau bisa menikmati kesenangan surga, bidadari-bidadari, istana-istana, bermacam-macam pakaian, makanan, dan minuman. Dengan iman pula engkau akan memperoleh kenikmatan puncak, yakni memandang wajah mulia Sang Kekasih. Di dalam satu riwayat disebutkan, tidak ada kalimat yang lebih disukai oleh Allah dan tidak ada ungkapan syukur yang lebih besar dalam pandangannya daripada ucapan seorang hamba. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan membimbing kami kepada Islam. Sayyidina Yusuf alaihi salam berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Quran Surah Yusuf. Kalaupun dalam iman hanya ada keselamatan dari huru-hara hari kiamat, tentu hal itu sudah cukup dipandang sebagai nikmat terbesar. Sungguh, kedahsyatan pada hari kiamat telah membuat para nabi dan rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, "Diriku, diriku, pada hari ini aku hanya bisa memohon untuk diriku kepadamu." Dan kalaupun seseorang memiliki amal sebanyak amal 70 nabi, dia akan mengira dirinya tidak akan selamat. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda.
Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.